Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini harusnya kita semua mengucap syukur karena kita semua dibangunkan dalam keadaan yang sangat baik di hari pertama di bulan yang baru, bulan Mei 2020. Oleh sebab itu, mengawali seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita berdoa dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam melakukan aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami, yang sudah memelihara dan menjaga kehidupan kami bahkan di sepanjang tidur kami. Dan kami dibangunkan dengan sukacita di pagi hari ini. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan yang nyata itu senantiasa menaungi kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kami mohon kekuatan daripada Tuhan dan juga firman-Mu untuk menguatkan setiap kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami dengan urapan Roh Kudus, supaya kami mengerti firman Tuhan, apa yang kami lakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuntun kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Kami mohon itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali aktivitas kita saya mengambil bacaan dari dalam kitab Matius. Kitab Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai dengan 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengambil bagian firman Tuhan ini sebagai renungan kita mengawali hari ini. Kalau kita perhatikan bahwa bagian firman Tuhan ini mau menjelaskan kepada kita bagaimana pengakuan daripada Petrus yang akan menjadi contoh bagi murid-murid yang lain. Latar belakang penulisannya ini mulai dari ayat 13 menjelaskan bahwa setelah mereka tiba di Kaisarea Filipi, itu jarak kotanya kurang lebih 25 mili
sebelah utara dari Danau Galilea. Dan penduduknya mayoritas bukan orang Yahudi. Dan di daerah itu pun banyak kuil-kuil Baal dan dewa lain. Nah, ketika mereka sampai di tempat itu, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Kata orang, kuncinya di kata ini. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan di ayat 14 mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu menjelaskan bahwa pemahaman murid-murid dan jawaban murid-murid menunjukkan kata orang. Lalu kemudian Tuhan Yesus bertanya untuk yang kedua kali. Di ayat 15 itu kata kuncinya di kalimat pertama. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Pertanyaan yang sama, tetapi ditujukan kepada para murid. Dan di ayat yang ke-16, Simon Petrus yang menjawab, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban dari Simon Petrus ini merupakan suatu pengakuan iman. Pengakuan iman yang ia sampaikan. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dia di ayat selanjutnya. Berbahagialah engkau Simon bin Nun, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, ayat ini mau menjelaskan bahwa pengakuan yang disampaikan oleh Petrus secara pengakuan iman itu sangat-sangat baik daripada murid yang lain. Tetapi Tuhan Yesus mau sampaikan bahwa pikiran dan pernyataan itu ia keluarkan karena bersumber dari Allah Bapa di sorga yang memberikan hikmat untuk ia berkata demikian. Dan kita ketahui bahwa Tuhan Yesus juga sampaikan bahwa Petrus adalah batu karang. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatmu. Jemaat Tuhan Yesus. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Petrus. Dan ketika mendengar itu seharusnya Petrus semakin dikuatkan. Bahwa apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada dia bahwa di dalam pelayanannya nanti ia akan diberkati. Karena dilanjutkan di ayat 9, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini menyatakan bahwa ada kuasa yang Tuhan berikan ketika nanti ia akan melakukan pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Petrus. Menurut Tuhan Yesus seharusnya ia menjadi batu karang yang kuat, yang kokoh. Tetapi di dalam perjalanannya kita semua tahu bahwa Petrus ia punya iman yang kuat tetapi juga pernah gagal secara rohani. Ketika ia harus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Ini mau mengatakan bahwa batu karang yang kuat itu tidak selamanya kuat. Lalu kemudian belajar dari Petrus, ada seorang penulis dan pengarang lagu namanya Michael Card. Ketika ia menuliskan kehidupan seorang Simon Petrus, justru ia tidak mengatakan Petrus sebagai batu karang. Ia malah mengatakan bahwa Petrus adalah batu yang rapuh. Dan kalimat ini menimbulkan suatu pertentangan di banyak kalangan. Kenapa batu karang berubah menjadi batu yang rapuh? Secara sederhana kita bisa memahami kata rapuh. Rapuh itu berarti tidak kuat, tidak kokoh. Padahal yang harus dicontohkan, batu karang itu harus kuat dan teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mengatakan batu yang rapuh.
Karena itu tadi, Petrus menunjukkan sikap hidup yang kadang iman yang kuat, tetapi ketika berhadapan dengan sesuatu yang membuat ia takut atau persoalan, ia menjadi rapuh. Ini contoh kehidupan kita sebagai orang Kristen dan juga sebagai manusia pada zaman ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita tidak bisa menyangkal bahwa kita juga merupakan batu-batu yang rapuh ketika menghadapi kehidupan kita masing-masing. Ada pergumulan, ada masalah, ada ketakutan, apalagi di tengah situasi sekarang ini. Mungkin di daerah kita, Nabire, belum terlalu sepanik dan setakut mereka di daerah-daerah epicentrum seperti Jakarta. Daerah yang banyak korban, tidak perlu jauh di Jayapura. Kita di Nabire dikejutkan dengan berita pada tanggal 28 kemarin, dari 3 yang positif menjadi 16. Dengan perkembangan 1 orang yang dirawat dari antara 3 orang itu mereka sembuh. Pada saat dinyatakan 15 orang positif itu masih ada, semua orang pasti sudah berpikir bahwa jangan-jangan sebelum hasil ini keluar, mungkin mereka sudah berkomunikasi atau kontak dengan keluarga dan siapapun, kita tidak tahu. Dan ini menimbulkan rasa khawatir, rasa takut dari beberapa orang, beberapa masyarakat, tetapi masih ada orang yang punya iman yang kuat. Nah, di situasi yang seperti ini mau menggambarkan bahwa kita sebagai manusia itu rapuh. Ada pergumulan hidup, ada persoalan hidup yang mau mengatakan bahwa kita tidak punya kekuatan dan kemampuan secara penuh untuk menghadapi setiap pergumulan ini. Mungkin ketika kita menghadapi situasi bahagia, kita bisa. Situasi yang senang, kita bisa. Kita mampu. Apalagi di dalam rumah tangga, pergaulan, mungkin kita punya pergumulan, kita punya persoalan yang menguras tenaga pikiran kita, sehingga kita tidak mampu menjadi tenang, kita tidak bisa berdoa, karena rasa khawatir, rasa takut, dan gelisah. Kerapuhan dan ketidakmampuan kita inilah yang seharusnya kita akui di hadapan Tuhan. Jangan kita seperti Petrus yang mau katakan bahwa iman kita kuat, kita mampu, tapi kita menipu hati kita. Belajar dari Petrus, batu karang yang kuat, dan di dalam kerapuhan kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mengakui kekurangan kita di hadapan Tuhan. Mengakui ketidakmampuan kita untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari. Ketika kita melangkahkan kaki keluar dari rumah, kita percaya penyertaan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan aktivitas kita 1 hari itu, kita berharap bahwa Tuhan akan terus memampukan kita. Bahkan ketika kita menghadapi persoalan di dalam hari ini pun, di dalam kelemahan kita, kita akui di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan bertumpu pada kekuatan dan kasih Kristus, kita akan menemukan pemeliharaan Tuhan. Jika kita mengakui kekurangan, kelemahan, dan kerapuhan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberi kita kuasa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita temui dalam hidup kita dan aktivitas kita. Seharusnya kita mengucap syukur atas kuasa Tuhan yang terus sempurna di dalam kehidupan kita. Seperti kata firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka akan bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari mengawali seluruh aktivitas kita hanya dengan mengakui kelemahan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Tritunggal Allah yang kudus, Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah yang kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar dari pengakuan Petrus, ketika kami juga diberikan iman yang kuat karena Kristus, tetapi terkadang kami sebagai manusia juga punya kelemahan dan ketidakmampuan. Kerapuhan kami dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya di dalam kelemahan kami kuasa Kristus menjadi nyata. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa menolong dengan hikmat dan pengertian, supaya kami dapat melakukan firman ini di sepanjang hidup kami. Kami berdoa menyerahkan semua kami yang akan melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan membentengi dan menjaga kami, memelihara kehidupan kami. Kami berdoa untuk situasi pada saat ini dengan banyaknya kecemasan, rasa takut, kekhawatiran di kalangan keluarga, saudara, teman, dan semua orang. Kami percaya Tuhan akan menguatkan kami untuk melewati semua situasi sampai dengan yang terburuk sekalipun. Karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menopang dan menguatkan kami di tengah badai hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami mengawali aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mohon berkat Tuhan untuk kami sekalian. Kiranya kasih Kristus dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menolong dan menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan kita di pagi hari ini. Mengandalkan Tuhan dan bersandar selalu kepada Tuhan Yesus akan menjadi kekuatan bagi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.